Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Resibon Channel. Gimana kabarnya teman-temanku semua? Dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran rezeki tentunya. Amin. Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa adanya gesekan. Demikian juga dengan seseorang, ia tidak akan menjadi sukses tanpa adanya tantangan ataupun proses. Maka dari itu, kalau kita ingin sukses, kita harus semangat menghadapi tantangan, semangat menjalani roda kehidupan baik saat di atas maupun di bawah, semangat dalam berbagai hal. Karena dengan semangat kita akan dapat menggapai apa yang kita inginkan. Namun jika tanpa semangat, kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Contoh kecil, kalau kita ingin punya penghasilan, kita harus semangat untuk bekerja. Kalau kita tidak semangat untuk bekerja, kita tidak akan mendapatkan penghasilan. Betul atau tidak? Berbicara soal kerja atau bekerja, setiap pekerjaan atau produksi sebuah barang pasti membutuhkan alat penunjang untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Alat penunjang sebuah pekerjaan memiliki peranan yang sangat penting di situ, dan alat-alat itu sendiri memiliki fungsi dan kapasitas masing-masing. Jenisnya pun bermacam-macam, mulai dari alat modern berupa mesin sampai alat sederhana yang bisa dibuat sendiri atau handmade. Di video kali ini aku ingin berbagi cerita, berbagi kisah tentang sebuah alat bantu pekerjaan, yaitu alat roll besi atau alat untuk membuat lingkaran, atau kerennya sering dibilang dengan alat bending besi yang sederhana. Meskipun alat ini sangat sederhana, namun alat ini terbukti mampu untuk membantu kita dalam bekerja, terutama di saat kita ingin membuat lingkaran atau membengkok sebuah besi. Untuk detailnya alat ini, mari kita uprek, mari kita bongkar bersama-sama. Yuk, monggo. Alat roll besi atau alat pembuat lingkaran, atau bahasa kerennya alat bending besi sederhana, begitulah sebutan untuk alat yang satu ini. Biarpun sederhana, alat ini sangat membantu sekali dalam pekerjaan membuat lingkaran. Mungkin teman-teman ada yang belum punya alat yang satu ini dan baru nyari-nyari informasi tentang alat roll besi. Semoga video ini sedikit bisa memberikan informasi untuk kalian. Oke, langsung saja kita bongkar alat roll sederhana yang satu ini. Mulai dari harga. Untuk kisaran harga alat roll sederhana ini sangatlah murah, karena ini buatan sendiri dan sudah pasti kalian semua bisa membuat sendiri di rumah. Lanjut untuk dimensi atau ukuran. Untuk dimensi atau ukuran aku sarankan sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Kalau yang ini memiliki panjang 19 cm dengan lebar 12 cm untuk bagian alasnya. Sedangkan untuk bagian tuas engkol ini tingginya 10 cm dengan panjang 20 cm. Untuk pegangan tangan yang ada di tuas tingginya 16 cm. Kemudian untuk power atau tenaga, untuk alat roll besi sederhana yang ada di hadapan kita saat ini memakai power by engkol alias manual. Cara menggunakan alat ini cukup simpel, hanya kita putar-putar aja poros engkolnya pakai tangan. Jadi di sini karena alat ini manual, kita dapat beberapa manfaat. Yang satu pasti kerjaan cepat selesai, yang kedua bisa sambil olahraga karena kita harus memutar engkol secara manual. Dan dapat bonus juga, yaitu bonusnya capek deh. Tapi tenang, capek kalian akan terobati dengan hasil yang kalian dapatkan. Lanjut ke bahan. Di sini lagi-lagi aku memakai bahan limbah atau bahan sisa yang aku rakit seperti ini. Pokoknya kalau ketemu dengan Resibon Channel, urusannya pasti mode penghematan berada di mode on. Kembali ke bahan. Di sini ada siku 4x4 sebagai penopang alas. Dan di sini ada plat 3 cm dengan tebal setengah cm sebagai alas dan penjepitnya. Di sini ada juga laker
Dan laker ini aku memakai laker bekas, dan ini aku beli tapi belinya tidak baru. Aku beli di pasar Loak atau di Jogja sering disebut dengan pasar Klitian. Untuk penempatan laker di sini ada 3 titik ya. Ini fungsinya sebagai rel atau jalannya material yang akan di roll atau akan dibuat lingkaran. Untuk penempatan laker sendiri di bagian depan ada 2 titik, jaraknya disesuaikan saja dengan kebutuhan, dan yang satu ada di dalam pipa untuk poros engkolnya. Di sini juga menggunakan mur baut untuk menahan lakernya. Berikutnya ada pipa. Di sini ada 2 jenis pipa yang aku pakai ya. Yang pertama ada pipa 1,5 in, boleh dibilang sebagai porosnya, dan yang kedua ada pipa 1,5 in untuk tangkai dan pegangannya. Dan kalau kalian ingin membuat alat roll pipa sederhana ini, pastikan kedua sisinya bisa digerakkan, karena ini sistem kerjanya menekan atau menjepit material agar bengkok. Kurang lebih kalau kita lepas posisinya seperti ini. Ada sedikit catatan untuk alat yang satu ini. Alat roll sederhana atau alat bending sederhana ini tidak bisa digunakan untuk pipa, karena untuk pipa ada cerita tersendiri. Untuk alat roll sederhana atau alat bending sederhana ini hanya bisa digunakan untuk besi beton atau strip plat. Saya kira itu tentang seluk-beluk alat ini, baik ukuran maupun bahan yang dipakai. Sekarang kita lanjut ke cara kerjanya. Oke, untuk cara kerja alat ini cukup mudah ya, tinggal diletakkan pada tandem atau tanggem. Dan tadi sikunya itu kan ada siku, itu ada di sini. Jadi cara kerjanya begini, ini diletakkan di sini untuk bahan yang mau ditekuk, dan ini diputar ke dalam. Jadi kan ini gerak, diputar begini, otomatis dia akan menekan si besi. Nah, kalau sudah tinggal kita putar aja ini sampai sesuai yang kita inginkan. Nah, jadinya kan udah bengkong kan, nggak kelihatan ya, di sini aja. Nah, itu udah bengkong. Jadi sesuai keinginan aja, mau lingkaran berapa itu tinggal main ini aja, maju mundurin ini. Gimana, simpel kan? Dan ini cukup mudah untuk pembuatannya, jadi teman-teman bisa membuat sendiri di rumah untuk kelengkapan bengkel kalian atau kelengkapan alat penunjang pekerjaan kalian. Dan alat ini tentunya banyak macamnya, banyak aneka bentuknya, jadi nggak seperti ini aja toh, ada yang lain sesuai dengan kreator atau kreasi dari teman-teman sendiri. Jadi ini bisa di mix atau diinovasi sendiri sesuai dengan kebutuhan. Kalau aku kayak gini sudah cukup membantu untuk pekerjaan sehari-hari sehari-hari aku, untuk membuat kayak gini ya, ada kap lampu dan segala macam, itu untuk keperluan kerajinan atau kerangka kerajinan. Kurang lebih begitulah. Walaupun ini sangat sederhana dan murah karena dibuat sendiri ya, tapi ini sangat membantu sekali bagi aku untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan aku. Menurut aku tuh kalau sederhana, murah sudah cukup atau sudah cukup membantu untuk pekerjaan, ngapain harus beli yang mahal, ya enggak? Mungkin itu yang bisa aku jelasin terkait dengan mesin alat ini, mesin pula alat ini. Semoga dapat
membantu rekan-rekan teman-teman yang baru nyari referensi soal alat bending ini atau alat penekuk besi ini. Mungkin itu sedikit cerita yang dapat aku ceritakan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, baik menghibur maupun memberikan sedikit informasi. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah support ke channel ini dan menonton video dari awal hingga akhir. Semoga kalian semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan, dan lancar rezeki. Mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan jangan lupa pencet tombol lonceng atau notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Awal akhir, jika banyak kesalahan baik tutur kata maupun sikap, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan. Mereka akan bersinar saat waktunya tiba. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.